Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam pemeliharaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di agenda yang sangat spesial dari sekolah kita tercinta SD Al-Huda Islamic School, yakni agenda pesantren Ramadan untuk tahun ajaran 2020, tepatnya jatuh pada tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah. Dan insya Allah bersama Miss Yaya kita akan memasuki sesi motivasi Quran bersama motivator muda yang merupakan kakak kelas kita tercinta, alumni angkatan kedua dari Al-Huda Islamic School. Siapa beliau dan bagaimana kecintaannya bersama Al-Quran akan kita bedah bersama-sama. Nah, berikutnya Miss Yaya akan memberitahukan kepada teman-teman yang sholih dan sholihah di rumah, berapa sih pahala yang Allah berikan kepada kita jika kita membaca Al-Quran. Ini masih dari buku Ustadz Adi Hidayat, judulnya Muslim Zaman Now. Ada bagian hadirnya limpahan pahala. Berapa pahalanya kalau kita membaca Al-Quran? Hadis riwayat At-Tirmizi bunyinya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikannya itu akan mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, kemudian lam itu satu huruf ya Mas. Kemudian mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ternyata Mas Fajri gimana nih artinya nih? Kalau kita baca Quran alif lam mim, maka pahalanya berapa tuh? 30. Jadi alifnya dapat 10, lamnya dapat 10, mimnya dapat 10. Bener gak sih? Mas Fajri pernah ngitung gak sih kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Oke, Mas Fajri, jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu berapa nilai pahalanya tuh Mas? Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Jadi dikali 10, 190. 190. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu hadiahnya udah 190 ya Mas ya? Iya. Masya Allah, bagaimana kalau kita baca surah Al-Fatihah, surah An-Nas atau surah-surah lainnya. Insya Allah tepat ini ya, limpahan pahala akan kita dapatkan. Alhamdulillah, kakak kelas kita, bintang tamu utama kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, si kakak sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Di antara kalian mungkin sudah ada yang mengenal beliau, tapi juga bagi adik-adik kelas dari kelas 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B bertanya-tanya ini siapa ya?
Dan bagaimana kecintaannya bersama Al-Quran, kemudian prestasi hebatnya apa nih? Akan kita bedah bersama dengan motivator kita adalah bernama Kak Fajri Muammar. Ya kan ya, Mas? Bener nggak nama kamu Fajri Muammar? Benar. Bener, Alhamdulillah. Nama beliau adalah Fajri Muammar dan berikutnya kita akan mengenal data lengkap tentang pembicara kita hari ini, Mas Fajri. Oke, coba kenalkan nama lengkap kamu siapa ya, Mas? Nama lengkap Fajri Muammar. Oke, Fajri Muammar. Tempat tanggal lahir kamu, Mas? Tempat tanggal lahir Bekasi 26 April 2005. Oke, ternyata orang Bekasi asli ini. Tepat juga lokasi sekolah kita di Bekasi. Kegiatan sehari-hari kamu adalah? Aku sehari-hari sebagai seorang pelajar di SMP Model Ariyat Insan Cendekia. Berikutnya adalah kita akan mengetahui prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Mas Fajri bersama Al-Quran ya Mas ya. Alhamdulillah ternyata Mas Fajri meraih banyak sekali prestasi, diantaranya adalah juara 1 lomba M-Haki di SMA Pangsut atau SMA Pangeran Sudirman. Dan yang berikutnya Mas Fajri kembali meraih juara dalam lomba Musabaqah Hifdzul Quran atau M-Haki sebagai juara ketiga di SMA Ulil Albab. Selamat Mas, ini luar biasa sekali. Dan prestasi berikutnya Mas Fajri meraih sebagai terbaik pertama tahfiz Juz 1 metode Umi di SMP Model Ariyat. Benar ya Mas ya? Dan prestasi yang juga gemilang adalah sebagai terjuman Al-Quran terbaik ketiga di SMP Model Ariyat dan tahfiz terbaik kedua untuk Juz 29, serta ini yang harus kita ketahui semua teman-teman, anak-anak yang solihah yang ada di rumah, ternyata secara akademik Mas Fajri meraih prestasi sebagai ranking pertama berturut-turut. Benar nggak Mas? Benar. Alhamdulillah, jadi cerdas dan pintar bersama Al-Quran. Barakallahu fi. Baik teman-teman yang solih dan solihah, berikutnya kita akan mengetahui berapa sih hafalan yang sudah dimiliki oleh Mas Fajri sampai saat ini. Berapa banyak Mas? Alhamdulillah sekarang udah 5 juz. Alhamdulillah sudah 5 juz. Boleh tahu juz berapa saja Mas? Juz 1, Juz 1, juz 2, juz 3, juz 29 sama juz 30. Masya Allah. Jadi Mas Fajri menghafal dari bagian depan adalah juz 1, 2, dan 3. Bagian belakang dari juz 29 dan 30 ya Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Berikutnya nih kita mau tahu dari umur berapa sih Mas Fajri mulai menghafal Al-Quran, kemudian serius untuk menghafal terus. Coba Mas, gimana ceritanya nih? Jadi pertama baca Al-Quran itu dari kelas 1 SD ya. Dari umur berapa tuh? 7 tahun. Tapi kalau mulai serius menghafal itu dari kelas 3 SD, itu umur 9 tahun. Dan waktu itu gurunya yang ngajar Mr. Azmi. Semoga beliau sehat selalu dan panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Karena Mas Fajri dulu di SD Al-Huda Islamic School ya, di sekolah kita tercinta ya. Pada saat itu memang guru kita adalah Mr. Azmi. Iya, Mr. Azmi. Alhamdulillah. Dan saat ini umur Mas Fajri adalah 15 tahun. 15 tahun. Jadi kalau kita hitung sejarah serius menghafal Quran ini Mas Fajri sudah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun serius menghafal Qurannya. Tapi biasanya orang mau bersama Al-Quran ini kan ada alasannya nih. Apa sih yang menjadi alasan Mas Fajri ini mau serius banget menghafal Al-Quran? Tentu kita semua mau tahu ya, alasannya apa? Jadi dulu waktu masih kelas 3 SD itu aku menghafal tuh karena iri sama teman sekelas. Dia itu Stop, iri sama teman sekelas nih. Ini keren banget, iri yang luar biasa. Irinya karena dia kalau setoran selalu di atas aku. Hafalannya lebih banyak. Oke, karena dia kalau setoran hafalannya selalu di atas aku. Lebih banyak daripadamu. Iya. Oke. Siapa dia? Hanania Ahda. Hanania Ahda, hai. Hanania Ahda. Ternyata dia juga duta Quran dari sekolah kita pada saat itu ya Mas ya? Iya. Oke, ternyata kamu iri sama dia, diam-diam. Dia tahu nggak kalau kamu iri? Nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu mungkin ya. Terus? Ya jadinya aku kayak termotivasi untuk ngalahin dia dulu. Oke, dulu ya. Iya. Terus Tapi emang sekarang berubah gitu alasannya? berubah. Berubah. Gimana? Kalau sekarang alasan terbesarnya itu
Yang pasti pertama karena pahala yang banyak tadi itu. Oh iya, pahalanya banyak banget, berlimpah, Pahalanya banyak limpah ya. Iya. Dan yang kedua itu karena aku ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti. Masya Allah. Ini juga yang dituangkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Man qara al-Quran, lanjutannya hafal Mas. Man qara al-Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran. Wa amila bima fihi. Wa amila bima fihi, dan mengamalkan yang ada dalam Al-Quran ya Mas ya. Maka hadiahnya adalah Albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Masya Allah. Albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Artinya apa tuh Mas? Akan mengenakan mahkota di hari kiamat nanti. Iya, insya Allah untuk ayah bunda tercintanya ya. Dan insya Allah Allah kabul nih doa terbaik dan usaha terbaik dari Mas Fajri, dan tentunya insya Allah kepada kita semua berikutnya ya. Ini ternyata alasan yang sangat indah. Ada lagi alasan yang lainnya Mas? Satu, dari iri sama teman seangkatan yang bernama Hanania Ahda. Dan sepertinya beliau sampai saat ini adalah orang yang terus berjuang bersama Al-Quran ya Mas, insya Allah ya. Kemudian juga karena pahala yang berlimpah yang tadi kita sudah bacakan ya. Kemudian juga ada hadiah kembali, itu mahkota terbaik untuk ayah bunda tentunya di akhirat nanti ya. Kemudian ada nggak alasan yang lainnya lagi yang Mas Fajri punya? Alasan kayak udah itu. Oke. Masya Allah, alasan yang sangat terbaik ya, yang menjadi motivasi untuk terus memilih untuk interaksi bersama Quran, tentunya membaca, menghafal, berusaha untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Mas. Kemudian kita juga mau tahu nih Mas Fajri, bagaimana interaksi keseharian Mas Fajri bersama Al-Quran? Ya, jadi kalau interaksi keseharian bersama Al-Quran di sekolah ya, alhamdulillah aku sekolah di SMP IT yang otomatis pelajaran Al-Qurannya atau tahfiznya itu udah lumayan banyak. Jadi biasanya sehari itu kalau sekolah ada 2 jam pelajaran untuk tahfiznya. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 7:30. Nah itu biasanya 7:30 itu kita pertama-tama doa pelajaran. Habis doa murojaah. Murojaahnya itu bareng-bareng. Habis murojaah setoran hafalan. Murojaah itu berarti mengulang hafalan secara bersama-sama. Itu durasinya berapa menit Mas tuh kalau murojaah? Ya tergantung yang di murojaah sih. Oh, tergantung yang di murojaahnya ya. Iya. Setelah murojaahnya bersama-sama, kemudian nanti untuk langkah berikutnya adalah setoran hafalan. Setoran hafalan sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke. Habis setoran kita tuh biasanya ngafal. Ngafalnya itu jadi gurunya baca, ntar kita ngulangin. Biasanya diulang sampai 10 kali. Untuk satu ayat? Biasanya ditargetin berapa penggalan baris gitu. Kalau udah diulang 10 kali sama gurunya, kita dibebasin buat ngafal sendiri. Oke. Lancarin yang tadi. Oke. Sangat menarik dan sangat menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana keseriusan Mas Fajri untuk menghafal dan mengulang yang sudah dimiliki dari hafalan Al-Qurannya. Langkah pertama benar sekali ya, dari murojaah bersama-sama, kemudian juga ada langkah untuk menyetorkan hafalan satu orang, dilanjutkan dengan menambahkan hafalan ya ziyadah, yaitu dengan cara ditalaki, kemudian pengulangan itu juga secara maksimal yaitu 10 kali ya Mas ya. 10 kali. Baru dibebaskan dalam arti kata mereka sendiri-sendiri untuk menguatkan hafalan yang tadi sudah diajarkan gitu ya. Oke, sangat menjadi contoh buat kita semua. Dan bagaimana interaksi Al-Quran Mas Fajri ketika di rumah nih? Kalau sekarang ya, lagi bulan Ramadan, biasanya kan aku targetnya kalau bulan Ramadan minimal harus khatam sekali. Jadi sehari itu sejuz. Biasanya setiap habis sholat baca 2 lembar. Jadi biar kecapai target 1 juz sehari. Oke, jadi memang penting sekali punya target ya Mas ya. Salah satu caranya Mas Fajri bikin target untuk khatam 1 kali, minimal 1 kali ya Mas ya. Maka pembagiannya adalah memang benar karena di dalam Al-Quran terdapat 30 juz. Maka untuk mencapai 1 kali khatam, 1 hari harus selesai 1 juz. Pembagiannya 1 juz adalah sebanyak 10 lembar ya Mas ya. Maka cara yang sangat efektif setelah sholat dipilih 2 lembar. 2 lembar. Sholat 5 waktu maka selesai setelah Isya ya Mas ya.
atau mungkin kalau di bulan Ramadan setelah taraweh ya, baru menyelesaikan untuk lembaran ke-9 dan ke-10 ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Dan berikutnya nih Mas, kita mau tahu bagaimana sih cara Mas Fajri menghafal Al-Quran ketika di rumah? Biasanya kalau menghafal itu, aku biasanya tuh kalau jam-jam kosong nyetel murotal. Jadi disetel dulu murotalnya biar ayat Al-Qurannya itu lebih nggak asing gitu. Iya, lebih familiar gitu ya Mas. Lebih familiar, jadi disetel terus. Baru pas maghrib dihafal. Oke, berarti Mas Fajri termasuk anak yang auditori ya Mas ya? Caranya mendengarkan dulu gitu ya, sehingga ayat-ayat itu familiar. Kemudian itu pagi ya Mas? Iya, pagi pokoknya kalau waktu luang. Nah, waktu luang di pagi hari Mas Fajri gunakan untuk murotal, mendengarkan, kemudian fokus dengan membuka Al-Quran hafalannya karena sudah familiar dengan mendengarkan tadi. Ya, jadi lebih gampang. Lebih gampang ya, itu jadi fokus sendiri setelah maghrib. Ya, setelah maghrib. Caranya adalah dengan mengulang satu ayat sebanyak berapa kali Mas? Jadi ini dibaca dulu satu. Oke. Jadi treatmentnya adalah dibaca dulu. Dibaca dulu. Oke, baca kayak udah sampai ini familiar banget. Baru dibaca ini apa sih? Coba kita praktekin ya. Cara menghafal Mas Fajri kalau di rumah nih setelah dia merotal di pagi hari, gimana? Coba dibuka Qurannya Mas. Kira-kira Mas Fajri mau contoh buat kita semuanya di surah apa gitu Mas? Di Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Contohnya ketika Mas Fajri menghafal surah Al-Baqarah ayat ke-6. Ayat ke-6. Oke, teman-teman di rumah boleh siapkan Al-Qurannya. Dibuka surah Al-Baqarah ayat 6. Ini cara Mas Fajri menghafal Quran ya sayang. Gimana? Ayat 6-nya udah siap. Oke. Berikutnya Dibaca dari ayat 6 sampai ayat 16. Oke. Satu halaman penuh. Misalnya Mas Fajri memang punya target adalah satu halaman. Jadi jatuhnya dari ayat 6 sampai dengan ayat 16. Iya. Dibaca dari ayat 6 sampai dengan 16 terlebih dahulu. Iya, biasanya sampai 5 kali. 5 kali? Iya, itu full ya, satu halaman. Full satu halaman diulang dibaca dengan melihat? Iya, dengan melihat. 5 kali? Iya. Oke, Habis berikutnya? itu baru per ayat ngafalnya, sambil dilihat artinya juga. Oke. Setelah diulang 5 kali secara full satu halaman, kemudian pembagiannya adalah satu ayat. Ya, satu ayat dilihat artinya juga. Dilihat artinya atau dibaca artinya, kemudian diulang sebanyak? Ini seininya aja sih. Kalau udah keinget, baru lanjut. Oke, ke jadi ayat 7. sampai mendapatkan hasil yang sangat baik gitu ya Mas ya, baru melangkah kepada ayat berikutnya. Oke. Kira-kira biasanya Mas Fajri menghabiskan durasinya berapa menit untuk menghafal satu halaman itu? Sampai mendekati Isya. Sampai mendekati Isya. Jadi interaksi bersama Al-Qurannya memang bukan diluangkan waktu ya Mas ya, tapi dibuat waktu yang terbaiknya ya. Iya. Oke, ini menjadi contoh buat kita semuanya teman-teman di rumah ya, untuk bagaimana kita mau fokus dan serius bersama Al-Quran. Berikutnya Mas, ketika kita memang sudah fokus untuk menghafal Quran, biasanya ada tantangannya ya Mas ya, ada tantangan yang sangat membuat kita berjuang ya bersama Al-Qurannya ya Mas. Tantangan apa sih menurut kamu yang kamu rasakan gitu bersama Al-Quran? Tantangan yang paling berat, ya menjaga hafalan sih. Paling berat. Menjaga hafalan yang sudah dimiliki gitu ya Mas ya. Menjaga hafalan. Itu yang paling berat. Nah, teman-teman semua bahwa menjaga itu memang lebih sulit daripada mendapatkan ya Mas ya. Jadi kita harus punya perhatian khusus juga terhadap hafalan yang sudah kita miliki. Kalau sudah punya tantangan, tentu berikutnya kita juga akan memiliki hambatan ketika kita menghafal gitu. Apa ya jadi hambatannya buat Mas Fajri ini? Hambatan HP. Hambatannya HP. Oke. HP itu benda yang sangat dekat dengan kita, sangat kecil dan sangat digemari gitu ya. Tapi melalaikan. Tapi melalaikan. Gimana nih ceritanya nih Mas melalaikannya nih? Ya kita kalau megang HP 5 menit. Kalau megang HP apa tuh? Iya, misalnya kita megang handphone nih. Ini teman-teman semua nih pasti familiar banget sama handphone ya.
biasanya digandrungi oleh kita semua dalam handphone adalah yang menyenangkan, yang ringan, yang bawa kita fun ya, games mungkin. Iya, iya. Gimana nih, jadi dengan games yang dibuka dari gadget atau dari handphone yang kita miliki melalaikan kita, penjabarannya kayak gimana nih melalaikannya nih Mas? Maksudnya? Jadi gimana, mungkin kalau di depan handphone jadi nggak terasa waktunya Iya, gitu iya, menurut Mas kayak- Fajri? iya, kayak Contohnya gitu. gimana tuh kalau dengan waktunya? Waktunya kita megang bentar tapi nggak tahu waktunya itu udah kepake banyak buat itu yang sia-sia itu. Oke, jadi rasanya kayak masih sebentar banget ya Mas ya, Iya, kira terasa sebentar. tahu udah 1 jam, 2 jam gitu. Tapi kalau kita interaksi sama Quran waktu yang Kalau interaksi sama Al-Quran biasanya 10 menit bosen. 10 menit udah bosen, udah terasa capek gitu ya. Iya, Ini udah menjadi hambatan banget ya, jadi handphone ya menjadi bisa jadi melalaikan, karena melalaikan bisa menjadi merusak ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hambatan, berarti Mas Fajri juga bisa memberikan solusi dong terhadap hambatan yang sudah dirasakan oleh Mas Fajri gitu ya dengan handphone. Solusinya apa Mas? Ya solusinya tuh meningkatkan iman. Soalnya aku tuh kadang-kadang, soalnya manusia itu imannya kadang naik kadang turun. Jadi kalau lagi naik tuh aku biasanya baca Quran tuh kuat sejam. Tapi kalau lagi turun banget, biasanya 5 menit aja udah bosen. Emang Jadi iman itu naik turun ya. Jadi solusi terbaiknya adalah tingkatin iman ya Mas. Dengan cara perbaiki sholat ya. Perbaiki sholat yang paling penting. Kemudian kembali kepada apa Mas, supaya kita Niat ya, kembali tujuan awal, kembali ke tujuan awal. kembali kepada niat, kembali kepada target, tujuan awal kita yang sudah dibuat ya gitu. Itu yang membuat kita bisa terus memperbaiki dan melangkah menjadi jauh lebih baik. Alhamdulillah. Dan berikutnya pasti ada orang-orang yang paling berjasa di balik kecintaan Mas Fajri terhadap Al-Quran, di balik keseriusan yang Mas Fajri memilih untuk terus menghafal Quran. Ini pengen tahu banget siapa orang yang paling berjasa. Banyak sih, Ya. tapi Boleh kalau disebutkan. yang paling berjasa banget Mas Jaim sih. Mas Zaim, siapa Iya, tuh Mas Mas Zaim? Zaim. Mas Jaim itu kalau ini Oh, dulu pernah ya di sekolah kita ya Mas Zaim ya. Mas Zaim itu sang pelopor muda Iya, dengan sang nafas pelopor. Al-Quran. Iya, beliau adalah pelopor kita ya. Alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa Mas Zaim yang tersebut namanya adalah beliau yang sangat punya peran penting. soalnya dia tuh sering kayak ngajak ngobrol empat mata. Jadi dia sering nasihatin, sering ngasih motivasi, sering pokoknya dia inilah yang paling paling berjasa. Oke, karena diajak bicara secara private ya bersama Mas Zaim, dan tentu karena yang mengajak kamu adalah beliau juga yang sudah memilih hidup bersama Al-Quran ya. Alhamdulillah Mas Zaim juga saat ini sedang menempuh pendidikan di Saudi Arabia, tepatnya di Universitas Islam Madinah ya. Insya Allah kita doakan semoga Allah senantiasa berikan berkah dan mudahkan dalam langkah perjuangannya. Dan itu yang menjadi inspirator terbaik ya, motivator terbaik dalam Mas Fajri melangkah bersama Al-Quran. Ada lagi yang Mas Fajri mau sebutkan mereka-mereka yang sangat penting? Ya sebenarnya banyak banget ya. Iya, banyak. Di antaranya mungkin, dan pasti itu si Abi Umi ya dari dalam kandungan ya. Iya, keluarga. Dan alhamdulillah Mas Fajri sepertinya adalah orang yang memang hidup bersama Al-Quran dengan serius bersama Al-Quran ya Mas ya. Jadi dari semuanya ya, dari Abi, Umi, kakak, adik ya, tante, om mungkin. Bisa ya, Oke. saudara. Oh ya, sama aku juga insya Allah ya, berkah terus. Dan menjadi contoh buat kita semua setelah kita mengenal figur atau sekilas data dan perjuangan Mas Fajri bersama Al-Quran. Untuk itu Mas Fajri juga akan bersama-sama membaca Al-Quran kepada kita semua ya Mas ya. Jadi teman-teman di rumah sekali lagi bisa menyiapkan Al-Qurannya. Kita membaca Al-Quran bersama-sama di bulan yang sangat indah, yang banyak berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita akan bersama-sama membaca Al-Quran surah Naba. An-Naba ya. An-Naba ayat berapa sampai ayat berapa Mas? Ayat 1 sampai 20 ya. Ayat 1 sampai 20. Nah, insya Allah teman-teman semua bisa menyiapkan Al-Qurannya. Dan kita akan bersama membaca Al-Quran tilawah bersama dengan Mas Fajri Muammar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Insyaallah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rfa'na bil Quran, Allahumma anfa'na bil Quran. Dan bagian akhir dari pertemuan kita insyaallah Mas Fajri Muammar akan membumikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 30 sampai dengan ayat 32 insyaallah ya Mas ya. Untuk kita semua. Dan silahkan Mas Fajri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaqallahul azim. Allahumma ja'alil Quran sahiban lana fid dunya wa ja'alil Quran syafi'an lana fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan selesai sudah sesi motivasi Quran bersama motivator muda kita Mas Fajri Muammar. Tentu kita ucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan grand prize, hadiah terbaiknya yaitu Lailatul Qadar. Insyaallah ya Mas ya, kita maksimalkan dengan sholatnya, dengan puasa, dengan juga Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan terima kasih kami ucapkan atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada terdapat banyak kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.